Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Rumaisa Hisan dengan NIM 042, yang kedua ada Tila Robani Aulia dengan NIM 024, yang ketiga ada Adila Dwi Maharani dengan NIM 039, yang keempat ada Sandy Nurhasna dengan NIM 030, dan yang terakhir ada Elika Aulia Shiva dengan NIM 051. Definisi perusahaan, PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1977 di Jakarta. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk konsumsi seperti biskuit, permen, wafer, kopi instan, dan minuman ringan. PT Mayora Indah memiliki jaringan distribusi yang sangat luas di seluruh Indonesia dan juga mengekspor produknya ke berbagai negara di Asia dan juga Timur Tengah. Kemudian, perusahaan ini terus berinovasi dalam menciptakan produk berkualitas tinggi yang memenuhi selera konsumen lokal maupun internasional. Dari penjelasan tersebut perlu kita ketahui bersama, yaitu adanya identitas dari perusahaan tersebut. Namanya yaitu PT Mayora Indah Tbk, tahun berdiri 1977, kantor pusatnya berada di Jakarta, Indonesia. Industrinya bergerak pada makanan dan minuman, dan website yang bisa kita kunjungi yaitu www.mayoraindah.co.id. Membahas mengenai visi dan misi, kelompok kami memberikan sebuah ide maupun saran untuk meningkatkan mobilitas pada PT Mayora Indah Tbk. Visi terbaru kami yaitu menjadikan perusahaan global terdepan yang menghasilkan produk makanan dan minuman unik, inovatif, dan berkualitas tinggi, serta memberikan inspirasi dan kebanggaan bagi bangsa di masa depan. Kemudian misi terbaru dari kelompok kami yang pertama, menjalankan bisnis berdasarkan filosofi kualitas, inovasi, keberlanjutan, dan integritas. Yang kedua, menjangkau pasar domestik dan internasional dengan strategi pemasaran modern. Yang ketiga, menghasilkan produk makanan dan minuman berkualitas tinggi, sehat, dan juga inovatif. Eksternal makro. Yang pertama, opportunities. Berdasarkan tabel peluang eksternal PT Mayora Indah Tbk, terdapat beberapa faktor utama yang memberikan kesempatan besar bagi perusahaan. Yang pertama, pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman dengan sebesar 5,5% per tahunnya. Yang kedua, serta pasar ekspor Mayora yang sudah menjangkau lebih dari 100 negara menjadi peluang kuat untuk memperluas penetrasi dan meningkatkan pendapatan global. Yang ketiga, selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang akan naik menjadi 2 juta jiwa pada tahun 2025. Dan pertumbuhan kelas menengah lebih dari 2 juta orang setiap tahun akan memperbesar target pasar domestik. Dan yang keempat, perkembangan digital marketing dan e-commerce yang bernilai hingga 602 triliun pada 2024 juga membuka peluang peningkatan distribusi dan pemasaran yang lebih efektif. Yang kelima, kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, less sugar, plant-based. Yang keenam, dukungan pemerintah terhadap UMKM dan ekspor. Dan terakhir, serta perkembangan otomasi dan AI dalam supply chain logistik menjadi faktor peluang tambahan yang dapat dimanfaatkan Mayora untuk meningkatkan daya saing, efektivitas produksi, dan inovasi produknya. Eksternal makro, series pada sisi ancaman PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, menghadapi persaingan yang sangat ketat dari perusahaan besar lain seperti Indofood, Don Wings, dan Arnold. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US dollar dan naik turunnya harga bahan baku global seperti gula, gandum, dan kopi juga dapat mempengaruhi biaya produksi perusahaan. Yang ketiga, regulasi pemerintah terkait pajak, label gizi, serta aturan kesehatan menjadi ancaman tambahan yang bisa menekankan industri makanan yang manis. Yang keempat, perubahan selera konsumen menuju produk sehat, rendah kalori, serta makanan isu lingkungan mengenai penggunaan plastik sekali pakai dan juga tantangan yang harus dihadapi. Yang kelima, harga bahan baku global, gula, gandum, kopi berfluktuasi. Yang keenam, tekanan isu lingkungan terkait plastik sekali pakai. Yang ketujuh, ancaman munculnya semakin banyak produk
fluktuasi seperti snack sehat dan energi bar global dapat mengurangi daya tarik Mayora di pasar. Analisis industri eksternal mikro PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, switching cost ke supplier lain, analisisnya rendah. Alasannya, PT Mayora Indah Tbk memiliki banyak alternatif memasok bahan baku baik dari pasar domestik maupun internasional. Kondisi ini membuat biaya dan resiko untuk berpindah ke memasok lain menjadi rendah. Penyebabnya, bahan baku utama seperti gula, gandum, kopi, dan kemasan tersedia luas di pasar global, sehingga perusahaan tidak tergantung pada satu pemasok tertentu. Yang kedua, jumlah supplier. Analisisnya rendah. Alasannya banyaknya jumlah pemasok menyebabkan posisi tawar mereka menjadi lemah, karena Mayora dapat dengan mudah memilih mitra dengan penawaran harga dan kualitas baku makanan dan minuman, memiliki banyak pelaku perusahaan baik skala besar maupun kecil yang mampu menyediakan pasokan sesuai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, konsentrasi atau keterorganisasian supplier. Analisisnya rendah. Alasannya, sebagian besar pemasok Mayora tidak terorganisir dalam satu asosiasi atau kelompok besar yang mampu mengontrol harga pasar. Kekuatan negosiasi mereka terhadap perusahaan menjadi terbatas. Penyebabnya, pemasok beroperasi secara independen dan bersaing satu sama lain sehingga tidak memiliki kekuatan kolektif dalam menentukan syarat kerja sama dengan perusahaan besar seperti Mayora. Ketersediaan substitusi input analisisnya rendah. Alasannya, bahan baku yang digunakan Mayora bersifat komoditas umum dan dapat dengan mudah digantikan dengan produk serupa dari pemasok lain tanpa mengurangi kualitas produk akhir. Penyebabnya, ketersediaan substitusi bahan baku seperti tepung, terigu, gula, dan susu bubuk dari berbagai produsen menurunkan ketergantungan perusahaan terhadap satu pemasok tertentu. Yang kelima, tingkat diferensi input. Analisisnya rendah. Alasannya, sebagian besar bahan baku tidak memiliki karakteristik atau keunikan khusus yang hanya dimiliki oleh satu pemasok. Karena itu, pemasok tidak memiliki kekuatan tambahan dalam menetapkan harga atau syarat pasokan. Penyebabnya, input yang digunakan berupa bahan standar komoditas yang banyak tersedia di pasar dan memiliki spesifikasi serupa antar pemasok. Yang keenam, hubungan dengan supplier. Analisisnya sedang. Alasannya, Mayora menjalin kerjasama jangka panjang dengan beberapa pemasok strategis untuk menjamin kualitas dan kontinuitas bahan baku, namun tetap menjaga diversifikasi sumber pasokan. Penyebabnya, hubungan yang baik dan stabil dengan pemasok memberikan keuntungan timbal balik, tetapi perusahaan tetap menjaga fleksibilitas agar tidak menjadi ketergantungan yang berlebihan. Selanjutnya, analisis internal. Kekuatan. 1. Pertumbuhan pendapatan signifikan. Yang kedua, portofolio produk beragam dan merek kuat. Yang ketiga, distribusi luas. Keempat, skala bisnis besar. Kelima, reputasi lokal dan loyalitas pelanggan baik. Keenam, teknologi untuk efisiensi produksi. Dan ketujuh, good corporate governance dan pelaporan transparan. Selanjutnya adalah opportunities. Yang pertama, pasar ekspor menjangkau lebih dari 100 negara. Peluang penetrasi baru. Yang kedua, kesadaran masyarakat terhadap produk sehat. Yang ketiga, dukungan pemerintah untuk UMKM dan ekspor. Yang terakhir, optimisasi dan AI dalam supply chain atau logistik. Selanjutnya adalah threats. Yang pertama, persaingan ketat. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD. Ketiga, regulasi terkait pajak, gula, label, gizi, aturan kesehatan. Kemudian, perubahan selera konsumen ke makanan sehat dan rendah kalori. Yang selanjutnya adalah harga bahan baku global seperti gula, gandum, kopi berfluktuasi. Kemudian tekanan isu lingkungan terkait plastik sekali pakai. Dan yang terakhir adalah ancaman produk substitusi. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Mengenai opportunities, yang pertama adalah peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan kelas menengah. Kedua, permintaan ekspor produk makanan dan minuman olahan yang meningkat. Yang ketiga, perkembangan teknologi digital yang mendukung pemasaran online.
Mengenai threats, yang pertama, persaingan yang semakin ketat dari perusahaan lokal dan global. Kedua, kenaikan harga bahan baku dan biaya logistik global. Yang ketiga, perubahan preferensi konsumen terhadap produk yang lebih sehat. Selanjutnya adalah strengths. Yang pertama, memiliki merek yang kuat dan dikenal luas di pasar domestik maupun internasional. Yang kedua, jaringan distribusi luas hingga ke pelosok daerah dan luar negeri. Yang ketiga, inovasi produk yang beragam dan sesuai selera konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis BCG untuk PT Mayora Indah Tbk. Analisis BCG atau Boston Consulting Group Matrix digunakan untuk mengetahui posisi masing-masing produk Mayora berdasarkan pangsa pasar, relatif, dan tingkat pertumbuhan pasar. Dari tabel, kita bisa lihat bahwa produk yang dianalisis meliputi Torabika, Roma, Kopiko, dan Energen. Masing-masing produk memiliki nilai pendapatan, pangsa pasar, serta tingkat pertumbuhan pasar yang berbeda. Dan berikut pemetaannya pada matriks BCG. Yang pertama, produk Kopiko berada di kuadran star. Hal ini karena Kopiko memiliki pangsa pasar relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan pasar yang juga tinggi. Artinya, Kopiko merupakan produk unggulan yang sedang tumbuh pesat dan perlu terus dipertahankan investasinya agar tetap mendominasi pasar. Kemudian yang kedua, ada produk Torabika yang berada di kuadran cash cow. Meskipun tingkat pertumbuhan pasarnya sudah tidak terlalu tinggi, Torabika memiliki pangsa pasar yang kuat dan stabil, menghasilkan laba. Produk ini menjadi sumber pendapatan utama perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung produk lain. Dan yang ketiga ada produk Roma, yang juga termasuk dalam cash cow. Sama seperti Torabika, Roma sudah berada pada pasar yang matang, namun tetap memiliki posisi pasar kuat dan penjualan yang stabil, sehingga masih menjadi tulang punggung keuntungan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada produk Energen yang berada di kuadran DOX. Artinya, produk ini memiliki pangsa pasar rendah dan pertumbuhan pasar yang juga rendah. Produk seperti ini biasanya perlu dievaluasi, apakah masih layak dipertahankan atau perlu inovasi untuk meningkatkan daya saingnya. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa PT Mayora Indah Tbk memiliki portofolio produk yang seimbang, di mana terdapat produk yang menjadi star, cash cow, hingga DOX. Strateginya ke depan adalah mempertahankan investasi pada Kopiko, mengoptimalkan profit dari Torabika dan Roma, serta mengevaluasi strategi dari pemasaran Energen. Alternatif strategi PT Mayora Indah berada pada kuadran 1 dengan nilai internal 3,36 dan nilai eksternal 3,21. Hal ini menunjukkan bahwa posisi perusahaan sangat kuat dan prospektif sehingga berpeluang besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Strategi yang tepat meliputi pertama, pertumbuhan internal intensif melalui peningkatan produksi, efisiensi, dan inovasi produk. Yang kedua, integrasi vertikal dengan memperkuat kendali rantai pasok. Yang ketiga, integrasi horizontal dengan memperluas pasar ataupun produk. Yang keempat, merger guna memperbesar kekuatan dan daya saing. Tujuan keseluruhannya yaitu untuk memperkuat posisi pasar dan mendorong pertumbuhan perusahaan secara agresif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif strategi integrasi PT Mayora Indah memiliki nilai 1 atau 100%, yaitu pertama, penetrasi pasar menunjukkan bahwa pasar belum jenuh, pelanggan masih bisa ditingkatkan, pesaing melemah, dan skala ekonomi memberi keunggulan kompetitif. Yang kedua, pengembangan produk. Mayora memiliki produk sukses, berada di industri yang tumbuh cepat, serta memiliki kemampuan R&D yang kuat. Yang ketiga, integrasi ke depan, di mana distributor mahal dan terbatas. Sementara itu, Mayora memiliki modal dan SDM untuk mengelola distribusinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa alternatif strategi tersebut relevan untuk memperkuat posisi dan mendorong pertumbuhan perusahaan dengan cepat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.